Kelihatan nggak presentasi, Sir? Kelihatan. Jadi udah tahu kan hari ini kita mau belajar apa? Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Siapa yang udah pernah belajar bahasa pemrograman? Nggak pernah. Ada yang pernah nyoba-nyoba jadi hacker mungkin? Ini kan bahasa kimia, Pak. Kok bahasa kimia? Enggak jelas, enggak jelas. Coba buka bukunya tuh di halaman 81. Raika nggak bisa masuk dia, Mister. Sinyalnya kali ini kalian kan bisa masuk nih, share juga bisa masuk lancar. Coba disuruh tutup lagi internetnya, buka lagi gitu. 81 halaman 81 buku informatikanya. Rambut besar panjang nih, mau potong rambut nanti nih. Diwarnai ya, Pak? Hah? Udah dibuka kah bukunya di halaman 81? Oke. Udah? Oke. Sip. Nah, itu dia yang materi hari ini. Cuman kan di materi kalian tuh, di buku kalian tuh kurang lengkap. Jelaskan bahasa pemrograman tuh cuman langsung jelaskan bahasa pemrograman. Kan kalian sebelumnya belum pernah belajar bahasa pemrograman kan? Di kelas 4 atau di kelas 5 udah pernah belum belajar bahasa pemrograman? Belum. Belum pernah. Makanya ini kan karena kalian ini melompat langsung. Coba suruh Raika itu ditutup lagi, browsernya masuk lagi gitu. Nggak ada share penerima notifikasinya ini. Oke. Udah berulang kali di kayak gitu, Ustazah, Pak. Kamu nih kadang miss, kadang mister, kadang ustazah. Udah lah, kita panggil Pak. Bapak. Umur bebek. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran nih sama seperti biasanya. Ngapa seperti biasanya? Berdoa. Berdoa dulu. Tapi silakan berdoanya itu masing-masing ya, di dalam hati masing-masing. Jadi biar pembelajaran yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita terima itu bermanfaat. Oke, silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman. Nah, ini nih masih ada hubungannya dengan materi kalian yang di bab sebelumnya. Bentar. Suara bornya masuk gak? Suara bornya masuk gak? Kan di sebelah ada tukang nih. Enggak kan? Berarti suara Bapak jelas kan? Agak ada suaranya. Agak ada suara bornya kan? Tapi suara Bapak lebih jelas kan? Iyalah. Oke. Jauh sih jelas. Berarti kita bisa lanjut. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bahasa pemrograman. Ini masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, yaitu hubungan antara bahasa komputer dan bahasa pemrograman. Atau apa kemarin tuh? Hubungan biner, hubungan kode biner dan bahasa pemrograman. Ntar Bapak tutup pintunya, Pak. Oke, sorry ya tadi pintunya belum ketutup rupanya, makanya suara bornya masuk.
Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang yang jelas apa itu bahasa pemrograman, lalu tentang sejarah bahasa pemrograman sama jenis-jenis bahasa pemrograman. Nah, jadi yang pertama ini masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin sebelum kalian ulangan. Hubungan tentang apa tuh? Hubungan bahasa ini enggak kelihatan tuh. Hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Jadi kalian udah belajar kemarin kan, kalau misalnya manusia dengan manusia itu kan berkomunikasinya dengan menggunakan bahasa manusia. Bener nggak nih? Pernah nggak kalian komunikasi sama manusia pakai bahasa alien? Misalnya kita ngomong ke alien, woi alien, maksudnya Pakai bahasa kucing. Ya kalau pakai bahasa kucing kan ngomongnya sama kucing bukan sama manusia. Nah, mencet dalam pikiran ya. terus pertanyaannya, kalau tadi kan bahasa manusia itu kita berkomunikasi dengan sesama manusia. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan komputer, kira-kira pakai bahasa apa? Bahasa komputer. Bahasa komputer. Nah, lebih tepatnya itu kita berkomunikasi dengan mereka itu menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kita ngasihkan instruksinya itu lewat bahasa pemrograman. Nah, sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman ini, jadi kan bahasa pemrograman ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program. Jadi ini bukan definisinya ya, bukan artinya. Ini cuman tujuan dari bahasa pemrograman itu yaitu merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program. Kira-kira sampai sini paham nggak? Kalau paham, jadi Bapak pengen nanya nih, apa itu program? Tadi kan kalian bilang paham nih. Jadi bahasa pemrograman itu merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program. Sekarang Bapak nanya, apa itu program? Apa itu program? Coba. Siapa yang diam-diam tadi ini ya? Coba Gilang, apa itu program? Ibu dorong sapi. Sistem kah? Nah, Gilang bilang sistem. Kalau Prima, apa itu program Prima? Biar bisa membantu kita mengerjakan PR walaupun ujian juga. Mahampot. Akila, apa itu program Akila? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Program itu paling sering loh kalian gunakan. Program itu tuh aplikasi itu juga termasuk program. Jadi program itu, nih saya kasih tahu ya, program itu kumpulan kode instruksi. Nah, kode itu tahu kan kode-kode itu apa? Kode itu kayak serangkaian kata-kata sama simbol-simbol aneh gitu. Nah, Tapi kalau di Google sebuah program biasanya memiliki suatu bentuk model pengeksekusian tertentu agar dapat secara langsung dieksekusi. Itu kan bukan definisinya, bukan bentuk dari program itu sendiri, bukan wujudnya. Kayak yang saya tanyakan, Google salah. Google salah. Program itu apa, bukan kegunaan atau bagaimana cara kerja program. Kalau misalnya program itu, jadi yang lebih tepat itu program itu adalah kumpulan kode-kode instruksi. Nah, jadi kalau misalnya kalian main PUBG, kalian main Mobile Legend, itu tuh sebenarnya yang kalian mainkan itu sebenarnya hanya kumpulan dari kode-kode, serangkaian kata-kata sama simbol-simbol. Jadi semuanya lah, termasuk dengan Microsoft Word, PowerPoint, YouTube, itu tuh sebenarnya kalau misalnya dibuka isi dalamnya tuh ya inilah dia, segala bentuk-bentuk kode-kode sama serangkaian kata-kata ini nih. Nah, ibaratnya tuh kalau misalnya ini tampilan luarnya, anggaplah ini badannya gitu kan, sama kayak badan kita, badan manusia itu kan tampilan luarnya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita masuk, kita lihat di dalamnya kan ada sistem jaringan darah, ada organ-organnya, ada sel darah merah, sel darah putih,
sampai yang bagian-bagian terkecilnya. Nah, inilah program ini sebenarnya, ini tampilan depannya, tapi tampilan belakangnya nih yang ini nih. Nah, jadi dia itu merupakan rangkaian dari kata-kata dan simbol-simbol. Nah, inilah yang disebut nih bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu adalah kumpulan dari kode instruksi yang dijalankan oleh komputer. Ingat, kode ini tadi apa? Kode itu serangkaian kata dan simbol. Berarti bahasa pemrograman itu adalah serangkaian kata dan simbol instruksi yang dijalankan oleh komputer. Instruksi ini maksudnya perintah ya. Jadi ini nih sama dengan yang di buku kalian ini. Buku kalian kan juga bilang seperti itu. Nah, buku kalian bilang bahasa pemrograman adalah serangkaian kata dan simbol yang memungkinkan pengguna memberikan perintah ke komputer. Perintah itu berarti instruksi. Ini kan panjang nih. Jadi kalau Sardo lebih suka singkatnya, definisinya kayak gini nih. Jadi bahasa pemrograman adalah kumpulan kode instruksi yang dijalankan oleh komputer. Paham? Oke, cek lo. Prima, Alif, Naura, Raisya. Dari tadi komen terus. 8 Keluarga buka sumpah ya Allah. 8.19 ya. Kenapa 19? Kalau masih ada yang komen setelah 8.20, share langsung kick ya. Jadi share yang di sini khusus yang pengen belajar ya. Bentar ya kita belajar nih, setengah jam ya. Amin ya rabbal alamin. Setengah jam ya, habis itu udah. Makanya dengarkan bentar, dengarkan baik-baik apa yang saya bilang nih. Ini udah masuk materinya, ini materinya udah materi berat nih. Habis kita mempelajari bahasa pemrograman, nah kalian tuh suruh buat program sendiri. Pakai yang nama programnya nanti pakai Scratch. Nah, balik lagi ke pembelajaran. Jadi bahasa pemrograman itu adalah kumpulan kode instruksi yang dijalankan oleh komputer. Nah, biar lebih gampangnya kita mempelajarinya itu, kita pakai rumus 5W plus 1H. Apa 5W plus 1H tuh? Umus lah. Apa? 5 minggu 1 hari. Astagfirullah, 5W 1H pun tak tahu. Belajar tematik enggak kalian nih? Ya, 5 kan 5, W kan weeks, 1 kan 1, H itu kan What, hours. when, where, why, who, plus 1H, how. Itu tuh kalimat tanya. 5W plus 1H tuh what, why, where, when, who, sama how. Ini nih kalimat tanya. Jadi ini 5W ini itu tuh what, why, where, when, who, sama how. Itu artinya kan biar kita gampang dalam belajar tuh. Jadi kita pakai rumus ini 5W plus 1H. Jadi kita menanyakan pertama what. What itu kan apa? Apa itu bahasa pemrograman? Nah, dijawablah bahasa pemrograman adalah kumpulan kode instruksi yang dijalankan oleh komputer. Berarti udah tahu dah, what-nya udah. Nah, selanjutnya apa? Why. Why-nya apa? Berarti why itu mengapa. Berarti mengapa menggunakan bahasa pemrograman? Nah, apa tujuannya? Mengapa bahasa program diciptakan? Seperti yang saya bilang tadi. Jadi tujuannya itu agar manusia dapat berkomunikasi dengan komputer, sehingga komputer dapat membantu manusia melakukan tugas-tugas rumit. Nah, berarti udah terjawab belum why-nya? Berarti tinggal apa? Tadi what-nya udah, why-nya udah. Berarti tinggal where. Where itu apa? Di mana? Terus when, kapan, sama How. who, sama how. Jadi who itu siapa, sama bagaimana. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, di mana, kapan, dan siapanya itu yang mengembangkan bahasa pemrograman. Jadi hal ini berhubungan dengan sejarah perkembangan komputer. Jadi kalau misalnya kita mau bahas tentang bahasa pemrograman, terus kita bertanyanya
di mana bahasa pemrograman diciptakan, kapan bahasa pemrograman diciptakan, atau siapa sih yang menciptakan bahasa pemrograman. Nah, itu tuh berhubungan dengan sejarah perkembangan komputer. Tapi materi ini sebenarnya ada di kelas 5. Tapi karena kalian tidak dapat materi ini di kelas 5, jadi saya ulang lagi di sini nih. Nah, sejarah komputer itu jadi saya ulang secara singkat ya. Computer generation tuh dibagi menjadi 5. Jadi kalau sejarah komputer dibagi menjadi 5, generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kita ini berada di antara generasi keempat dan generasi kelima. Jadi kita masih di tengah-tengah di sini nih perkembangan komputer yang kita rasakan. Nah, sampai sini paham? Paham. Satu aja yang jawabnya paham, berarti yang lainnya tidak paham. Nggak boleh bilang paham. Paham. Insya Allah kata kita. Paham. Nah, jadi lanjut nih. Jadi kalau misalnya kita mau ngebahas pemrograman kan, jadi itu kita berhubungan sama computer generation atau sejarah perkembangan komputer. Nah, saya bahas secara singkat. Sebelum kita masuk ke bahasa pemrogramannya, dulu yang menciptakan komputer pertama itu nih, orang Jerman namanya Konrad Zuse. Jadi si Konrad ini dia itu merupakan bagian IT di tentara Jerman, ilmuwan di tentara Jerman. Dia mengembangkan komputer yang namanya Z3 komputer. Jadi dulu dia mengembangkan komputer ini untuk mendesain pesawat tempur Jerman. Jadi ini dulu tuh masih pada masa peperangan ini World War II, Perang Dunia yang kedua. Jadi inilah diciptakan. Bapak tahu Z Konrad Zuse itu dari Google kan Pak, bukan tahu dari pelajaran? Tahu dari pelajaran juga lah, tahu dari pelajaran, tahu dari artikel internet. Jadi bukan hanya Google. Jadi komputer pertama itu diciptakan oleh si ini nih, Konrad Zuse. Nama komputernya itu Z3 komputer yang kegunaannya adalah untuk mendesain pesawat tempur Jerman. Nah, karena pada masa itu tuh masih masa peperangan, nah jadi dia tuh dipanggil ke militer untuk mengabdi di militer, sehingga Z3 komputernya ini tidak dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi dulu tuh di saat awal-awal komputer baru diciptakan, manusia itu masih memprogramnya dengan menggunakan bahasa mesin. Masih ingat enggak bahasa mesin itu apa? Prima, bahasa mesin apa Prima? Kode dah. Kode bukan, bahasa mesin itu bukan kode. Kode apa? Kalau Di komputer. siapa yang kemarin datang ya? Hafiz, bahasa mesin itu apa Hafiz? Yang katanya cuma 1 sama 0, Pak. Pinter, itu namanya kode biner. Nah, jadi dulu yang namanya bahasa mesin itu tuh cuman menggunakan 1 sama 0 atau disebut dengan kode biner. Jadi dulu orang memprogram komputer itu bukan menggunakan bahasa pemrograman, tapi masih menggunakan kode-kode biner. Jadi dia ditulisnya lah 011110 11110. Nah, si Konrad Zuse tadi itu yang menemukan komputer pertama, yang menciptakan komputer pertama, dia sadar bahwa pemrograman dengan bahasa mesin itu terlalu rumit. Nah, karena seperti yang saya bahas dulu tuh, untuk menuliskan angka 15 ya perlu 16 digit dari kode biner. Makanya kan lama, untuk selain dia lama, rumit, terus pun susah mau ngapalkan kode-kode binernya. Makanya si Zuse ini sadar, oh ini bahasa pemrograman dengan bahasa mesin ini terlalu rumit.
Makanya dikembangkanlah selanjutnya bahasa-bahasa pemrograman yang lebih canggih atau yang lebih sederhana dan gampang digunakan oleh manusia. Nah, ini adalah sejarah dari bahasa pemrogramannya. Tapi kan tadi kan si Zuse bilang tuh, oh ini terlalu rumit. Akhirnya orang lain yang melihat penelitian si Zuse tadi, si Konrad tadi itu, mereka mengembangkan penelitian mereka sendiri. Akhirnya pada tahun 1949 diciptakanlah yang namanya shortcode atau kode pendek. Nah, yang menciptakan ini adalah John Mauchly. Jadi si John ini dia tuh menciptakan kode singkat. Tapi sayangnya program yang diciptakan itu harus ditranslatekan dulu atau diterjemahkan ke dalam bahasa mesin setiap dijalankan. Nah, ini membuat kinerja program dalam memproses kode-kode itu memakan waktu yang cukup lama karena menerjemahkannya harus secara manual. Jadi dia buat bahasa yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa mesin, tapi menerjemahkannya harus manual. Makanya belum efisien. Lanjutlah pada tahun 1950 si Ali Glennie, namanya Ali Glennie dari Universitas Manchester, dia mengembangkan bahasa pemrograman autocode. Kalau yang tadi shortcode sekarang dikembangkan menjadi autocode. Nah, autocode ini menggunakan compiler yang bisa mengkonversi secara otomatis bahasanya itu ke bahasa mesin. Artinya yang tadi masih menerjemahkan dari bahasa pemrograman itu ke bahasa mesin itu masih manual, sekarang udah bisa otomatis. Nah, jadi untuk tahun-tahun ini tidak usah kalian hafal karena banyak versinya, berbeda-beda, di Wikipedia beda, di Google beda. Jadi ingatkan ya peristiwa-peristiwa pentingnya sama orang-orang yang menemukannya. Lalu lanjut lagi. Pada tahun 1957, si John W. Backus ini, dia itu saat itu bekerja di IBM. Nah, dia mengajukan untuk menciptakan bahasa pemrograman yang kemudian dikenal luas pada era itu, pada era 50-an. Namanya itu Fortran. Nah, Fortran ini utamanya digunakan untuk memecahkan persoalan matematika rumit. Jadi ini perkembangan bahasa pemrograman. Lanjut lagi. Nah, ini nih lanjut ke dibuatlah yang namanya ALGOL. Tahun 1958 ALGOL diciptakan oleh tim ini. Tim orang-orang yang banyak ini. Nah, ada si John Backus juga, ada Alan Perlis, ada Peter Naur. ALGOL ini menjadi cikal bakal dasar bahasa pemrograman seperti yang digunakan oleh orang-orang pada saat ini, yaitu Java, Pascal, C, C++. Jadi susunan kodenya itu sudah memiliki struktur begin dan end. Nah, Pascal atau C atau Java ini kalian di SMP nanti, kalau misal kalian masuk ke SMP yang memang bagus lah ya IT-nya, pasti kalian akan diajarkan Pascal atau Java. Nah, jadi itu tuh nanti kalian pasti diajarkan tentang bahasa pemrograman lebih lanjut. SMA gitu juga. Nah, lanjut. Pada tahun 1959 diciptakan namanya COBOL, bukan cebol tapi COBOL atau COBOL. Ini mulai dikembangkan oleh Grace Hopper dan Bob Bemer. Jadi Grace Hopper ini, nah dia lah nih. Si Grace Hopper nih yang ini nih. Yang ini Bob Bemer. Mereka menciptakan COBOL, dikembangkan pada tahun 1959. Nah, kalau yang program-program atau bahasa pemrograman sebelumnya itu dia dirancang untuk komputer-komputer tertentu, nah COBOL ini dirancang agar dapat dijalankan di semua jenis komputer pada saat itu. Nah, oleh karena itu singkatan dari kepanjangan dari COBOL itu adalah Common Business Oriented Language. Jadi inilah dia cikal bakal bahasa pemrograman itu bisa digunakan, sekarang kita kan bisa digunakan secara luas. Nah, untuk sejarahnya perkembangan bahasa pemrograman, ada pertanyaan enggak?
Tanyakan aja apa yang pengen kalian tanyakan. Itu kan kalian pasti bingung nih. Kalian tidak pernah dengar sebelumnya bahasa pemrograman itu apa. Sekarang kalian disuruh belajar bahasa pemrograman. Kalian kan pasti bingung. Nah, coba yang kalian bingung tuh sekarang tanyakan. Daripada nanti tanyakan pas di ulangan, kalian yang bingung tidak dapat nilai. Yang C++, Pak. C++ itu jenis atau contoh bahasa pemrograman. Nah, itu kalian belum akan belajar C++. Karena nanti itu ada saya bahas. Itu jenis pemrograman itu jenis pemrograman tekstual. Jadi rumit. Ada lagi yang lain pengen ditanyakan? Itu juga kita belajarnya. Itu juga kan? Maksudnya? Ada lanjutnya Ada nih. juga. Makanya sebelum masuk ke yang selanjutnya nih, Kadang-kadang gimana ya? Masih 3. ada pertanyaan enggak? Pak Nuno, Pak. Nuno mau nanya apa Nuno? Kan lagi sama malu coaching. Mana Nuno ini? Player gaming. Nuno. Ini. Nuno mau nanya apa Nuno? Nah, nggak kedengaran Nuno ini. Bingung mau nanya apa. Bingung. Ah, itulah. Kan Nuno kan bingung kan? mau nanya apa. Nuno bingungnya tuh bingung apa? Coba ditanyakan. Cara ngehack gimana ya, Pak? Nggak tahu mau nanya apa. Kalau bingung berarti kan, bentar. Nuno udah tahu belum bahasa pemrograman itu apa? Kode pakai Dapat dikit-dikit. Apa? Baru Coba. masuk. Coba sebutkan bahasa pemrograman itu apa? Barusan tadi Bapak jelaskan. Singkatnya aja bahasa pemrograman itu. Apa bahasa pemrograman? Kode instruksi. Apa? Binar. Bukan kode biner, bahasa pemrograman. Kode biner itu bahasa komputer. Kalau bahasa pemrograman itu dia merupakan kode instruksi. Jadi singkatnya kayak gitu. Kalau mau jawaban yang panjang ya yang di buku kalian tuh bahasa pemrograman adalah serangkaian kata dan simbol yang memungkinkan pengguna memberikan perintah ke komputer. Nah, itu bahasa pemrograman. Nah, Bapak lanjut dulu lah ya sampai selesai. Nah, ini nih proses yang kemarin yang pernah kita pelajari antara hubungan manusia dengan komputer. Jadi manusia ini dia menulis kode program pakai bahasa yang dia mengerti, pakai bahasa pemrograman lah, bisa pakai JS, C++, CSS, PHP dan segala macamnya kan. Lalu diterjemahkan nih sama compiler. Jadi mesin penterjemahnya itu namanya compiler. Jadi digit binary. Digit binary ini kan dipahami oleh komputer. Jadi instruksi-instruksi yang kita kasihkan tadi, kita kasihkan ke komputer, komputer paham karena udah diterjemahkan ke dalam bahasa biner. Lalu dilakukannya lah instruksi sesuai yang kita inginkan. Jadi ini adalah proses kompilasi. Nah, kita udah belajar langkah-langkah untuk membuat program kan berarti kita menyusun kode dulu. Jadi langkah-langkahnya nih untuk membuat program. Berarti kita yang pertama menyusun kode dalam bahasa pemrograman. Nah, udah kita susun kodenya, lalu dikompilasilah atau diterjemahkan oleh kompilator. Kompilator ini dia biasanya udah ada otomatis di dalam aplikasi yang kalian gunakan. Jadi kalian gunakan bahasa pemrograman itu biasanya udah dengan kompilatornya. Nah, kompilator ini langsung diterjemahkan oleh komputer kalian untuk dapat dipahami dan dijalankan instruksinya. Tapi ada proses yang lebih penting sebelum dari proses 3 ini, yaitu proses untuk menulis algoritma. Jadi sebelum kita menyusun kode dalam bahasa pemrograman itu, kalian harus menulis algoritmanya dulu. Ini kan sama kayak di buku kalian tuh di halaman 81. Nah, pertanyaannya sekarang, algoritma itu apa? Siapa yang membuat algoritma sama bagaimana bentuknya? Tahu nggak kalian algoritma itu apa? Tidak tahu.
Coba ada yang satu yang bisa jawab algoritma itu apa, bentuknya macam mana, dia bisa menunjukkannya ke Bapak, maka semua yang hadir di sini nih, berapa orang di sini? Ada 13 orang ke? Enggak, ada 12 orang. 12 orang yang hadir ini langsung Bapak kasih poin tugasnya itu 100 semua. Satu orang yang bisa jawab. Apa? Algoritma? Algoritma. Google. Nggak bisa. Coba lah, kalau kalian cari di Google itu, dia tidak hanya dari satu situs. Jadi kalau misalnya, kalian udah pernah baca belum tentang algoritma? Algoritma itu urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Kamus Besar Bahasa Bapak, kita Indonesia. tahu, Bapak. Algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk memecahkan masalah. Dah, yeay, tonton Pak. Terus Bapak nanya nih, algoritma itu asal-muasalnya dari mana? Ntar, mau tanya Mama Prima lo. 1940. Bukan tahunnya, asal katanya. Kenapa bisa sampai disebut algoritma? Algoritma berasal dari kata algoris yang berarti langkah menghitung dengan memanfaatkan angka Arab. Ahli Salah. sejarah tersebut menjelaskan asal kata algoritma yaitu berasal dari penulis buku Arab. Salah. Penulis buku Arab adalah Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Betul. Salah, masih salah. Algoritma. Coba kalau misalnya kayak gitu, coba sebutkan algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Kata tadi kan, algoritma itu kan urutan langkah-langkah instruksi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana? Pada dasarnya fungsi utama dari algoritma adalah untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, Bapak nanya contohnya. Coba sebutkan. Saya alif dengan novel berkelahi prima di domba. Salah. Salah. Dah, berarti cancel ya poinnya ya. Jadi poin ini nanti Bapak. Teman-teman prima ini bodoh semua, bukan nak dijawab walaupun dari Google, bah. Padahal Bapak minta satu ya tuh kok bisa jawabin tadi itu. Nah, berarti ini nih nanti nih algoritmanya ini nanti Bapak jadikan tugas. Jadi nantilah tugasnya Bapak kasih tahu. Lanjut loh bentar. Lanjut loh bentar. Nah, ini bahasa pemrograman. Ini lanjut ke buku kalian nih. Bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua. Ada pemrograman tekstual sama ada pemrograman visual. Nah, kira-kira kalau misalnya nama pemrograman tekstual itu berarti dia tampilannya gimana? Berupa apa kalau pemrograman tekstual? Teks, berupa teks. Kalau visual? Tahu sih. Kode-kode kali simbol. Entah. Bahasa pemrograman tekstual itu dia bahasa pemrograman berupa teks atau tulisan. Itu betul. Nah, kode dari pemrograman tekstual ini ditulis secara manual dengan diketik. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat hacker-hacker, kalau kalian lihat di film-film itu kan, dia nge-crack orang atau dia ngoding sesuatu buat program kan pakai ketik tuh. Nah, itulah berarti dia menggunakan bahasa pemrograman tekstual. Contohnya apa? Contoh dari bahasa pemrograman tekstual ini ada Java, ada JavaScript, PHP, ada Python, ada C++, sama Visual Basic. Jadi ini nama-nama bahasa pemrograman. Nih nama-nama dari bahasa pemrograman. Kalau pemrograman visual, nah bahasa pemrograman visual ini dia itu bahasa pemrogramannya berupa gambar atau elemen grafis. Jadi kodenya itu udah ditampilkan berupa gambar visual. Jadi kalian nggak perlu ketik-ketik panjang-panjang, kalian tinggal drag and drop. Drag and drop itu artinya apa? Kalian pakai mouse kalian ya ngoding itu. Kalian tarik ke sini, kalian tarik ke situ, kalian tekan ini, kalian tekan itu. Itulah pemrograman visual. Contohnya itu Scratch dan Kodu. Nah, Scratch dan Kodu inilah yang akan kita pelajari nanti, kemungkinan minggu depan atau minggu depannya lagi. Jadi kita akan berlatih menggunakan Scratch sama Kodu. Jadi untuk minggu depan atau minggu depannya lagi lah ya, pokoknya kalian siap-siapkan aja install program yang namanya Scratch.
Cara nginstalnya gimana? Cara nginstalnya tinggal buka Google, terus tekan install Scratch atau download aplikasi Scratch. Nah, jadi aplikasi Scratch-nya itu gratis, jadi bisa kalian download, bisa kalian install di komputer kalian. Jadi aplikasi Scratch ini dia belum bisa digunakan di smartphone. Jadi kalau misal mau makainya pakai komputer atau pakai laptop. Jadi itu yang akan kita pelajari kemungkinan di minggu depan untuk mempelajari pemrograman visual. Jadi kalau pemrograman tekstual ini belum akan kalian pelajari. Tekstual itu nanti tunggu kalian SMA atau kalian kuliah, baru kalian akan mempelajari tentang pemrograman tekstual. Itu pun kalau misalnya kalian ngambil jurusan IT. Nah, untuk sekarang ini kita akan mempelajari bahasa pemrograman visual dulu. Nah, kelebihan pemrograman visual ini apa? Dia itu lebih mudah dipahami, tapi fungsinya terbatas. Kalau pemrograman tekstual, dia itu lebih rumit, tapi fungsional. Tapi kegunaannya itu bebas untuk digunakan untuk apapun. Nah, contoh dari pemrograman tekstual dengan visual. Kalau pemrograman tekstual, nah dia itu berisi kata-kata sama kode-kode tadi. Nah, seperti ini nih, ada kata-kata, simbol, kode, titik koma. Kan ini kan lebih rumit untuk memahaminya. Tapi kalau misal pemrograman visual, dia itu udah dalam bentuk gambar-gambar kayak gini nih. Jadi kalian tinggal tarik gambar ini, tinggal tekan ini, tinggal tekan on, tinggal tekan off, tinggal tulis weight-nya. Nah, jadi ini pemrograman visual. Ini lebih gampang digunakan, tapi fungsionalnya itu terbatas. Jadi kira-kira udah paham belum perbedaan antara pemrograman tekstual dan pemrograman visual? Intinya satu yang menggunakan teks, satu menggunakan gambar. Jadi itu kalau ditanya. Jadi bahasa pemrograman tadi itu ada dua jenisnya, bahasa pemrograman tekstual sama visual. Tekstual menggunakan teks, visual menggunakan gambar. Yang akan kita pelajari nanti adalah pemrograman visual. Contoh bahasa pemrograman visual itu apa? Scratch dan Kodu. Oke, paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nah, kalau gitu. Nah, ini tugas kalian sampai minggu depan nih. Kan ada waktu seminggu kan, panjang tugas yang harus dikerjakannya. Kalian pun tadi saya lihat kalau kalian menggunakan Google itu laju, cepat, udah pandai-pandai dah menggunakan Google. Jadi kalian cari artikel pengetahuan tentang algoritma. Nah, yang kayak Prima cari tadi itu, yang kayak Prima sebutkan itu tuh artikel tentang algoritma. Cari ya di Google tuh algoritma itu apa. Algoritma itu apa, sejarahnya apa, siapa yang menemukannya, bentuknya gimana. Jadi kalian cari tentang itu, kalian tulis dalam dokumen. Paham kan? Jadi buat tulisan itu minimal 1 halaman. Atau kalau kalian malas mau nulis, kalian buat poster tentang algoritma. Jadi terserah nih, terbebaskan. Kalau ada yang lebih suka menulis, silakan ditulis. Maksudnya tulisnya itu ya terserah, mau tulis tangan juga kalau enggak capek terserah. Tapi saya sarankan sih tulis pakai dokumennya. Minimal 1 halaman. Paham kan? Kalau setengah halaman enggak seterima, minimal 1 halaman. Terus kalau misalnya yang enggak mau nulis, ada yang biasanya lebih rajin gunakan atau ngedit gambar, silakan buat posternya tentang algoritma. Ya, apa yang harus dibuat ya itu tadi lah, sejarahnya macam mana, siapa yang membuatnya, apa itu algoritma, asal usul katanya. Jadi banyak, silakan masukkan apapun yang kalian suka. Pokoknya temanya itu tentang algoritma. Paham tugasnya? Paham, sip. Jangan lupa ya sebelum minggu depan dikumpulkan tugasnya. Samalah tugas-tugas yang lainnya juga. Ada yang belum mengerjakan ulangan, dikerjakan dulu ulangannya. Jangan sampai mid ya. Kalau misalnya sampai mid belum selesai,
Jadi yang belum selesai itu nanti nilainya akan Sir kosongkan. Jadi masih Sir kasih waktu nih sampai sebelum mid semester. Selesaikan semua tugas-tugasnya sama ulangan-ulangannya. Oke, paham? Paham. Nah, kalau gitu Sir akhiri saja pembelajarannya di hari ini. Kurang dan lebihnya Sir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.